일을 준비해서 많은 시간을 활용해서 여기까지 왔는데 About your work in terms of a friends in the same region, I mean in the Southeast Asia. Catatan mengejutkan ditoreh oleh timnas Filipina usai sukses mengalahkan Thailand di semifinal leg pertama Piala AFF 2024, yang sekaligus membuat tim berjulukan The Ascals ini bisa mencetak sejarah baru di ajang tersebut. Ya, Filipina menang dramatis 2-1 atas Thailand pada pertandingan semifinal leg pertama yang digelar di Stadion Rizal Memorial Manila pada Jumat 27 Desember kemarin. Kemenangan ini menjadi modal positif Filipina untuk bertandang ke Thailand nanti, sebab jika minimal bisa menahan imbang Thailand di Bangkok, maka Filipina akan mencetak sejarah baru, yaitu pertama kali lolos ke final Piala AFF. Sejak ikutsertaannya di Piala AFF pada 1996, Filipina sama sekali belum pernah lolos ke final. Prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Filipina di Piala AFF yaitu lolos ke babak semifinal. Raihan itu pun dicapai pada 3 musim berturut-turut pada 2010, 2012, dan 2014. Kemudian Filipina juga berhasil menembus semifinal pada tahun 2018. Selebihnya Filipina kerap berhenti di fase grup termasuk pada 2 edisi terakhir yakni Piala AFF 2020 dan Piala AFF 2022. Maka dari itu artinya jika bisa menyingkirkan Thailand nanti, Filipina akan lolos ke final Piala AFF untuk kali pertama. Meski demikian, tugas Filipina bisa menahan imbang Thailand di Bangkok nanti tidak akan mudah. Pasalnya Thailand juga ingin memaksimalkan laga kandangnya untuk meraih kemenangan. Ya, kekalahan skuad Gajah Perang di laga itu memang cukup mengejutkan. Menilik Thailand merupakan tim yang diunggulkan untuk menyabet gelar juara. Sadar akan itu, supporter Thailand pun merasa tak terima dan ramai-ramai mengkritik rumput sintetis di venue pertandingan Filipina kemarin. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa kemenangan Filipina atas Thailand tak lepas karena The Ascals sudah lebih beradaptasi untuk bermain di atas rumput sintetis. Permukaan rumput sintetis yang berbeda dengan rumput biasa membuat para pemain Thailand tentu tidak bisa tampil optimal. Sebab melihat jalannya pertandingan pun, tim tamu memang cukup kerepotan dalam beradaptasi dengan kondisi lapangan di markas Filipina. Hal inilah yang membuat supporter mengkritisi kondisi dari rumput lapangan yang dinilai berstandar buruk. Standar yang sangat buruk. Stadion tidak bagus, yakin kita bisa menang nanti. Tulis salah satu supporter Thailand. Ya, tapi kendati demikian, para supporter Thailand juga yakin Pirodon Karasami dan rekan-rekan bisa membalas dendam mereka pada leg kedua nanti. Nah, apa yang dialami oleh Thailand terkait kendala bermain di rumput sintetis itu ternyata juga pernah dirasakan oleh timnas Indonesia kala melawan Filipina di matchday kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November 2023. Seakan menjadi korban dari rumput sintetis dan hanya bisa bermain imbang di saat itu, Rafael Struijk turut angkat bicara dengan mengatakan Stadion Rizal Memorial yang beralaskan rumput sintetis memiliki kualitas lapangan yang jauh dari kata baik. Selain itu, ia juga menilai bahwa cuaca panas menjadi alasan buruknya kualitas rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial. Dan tak hanya Struijk, pelatih timnas Indonesia Sintayong juga sempat mengkritik Federasi Sepak Bola Filipina perihal kualitas rumput di Stadion Rizal Memorial Manila tersebut. Menurut Sintayong, PFF seharusnya mengganti rumput di stadion tersebut dengan yang sesuai standar FIFA. Saya hanya ingin menyarankan kepada PFF agar memiliki lapangan rumput sintetis yang berkualitas yang sesuai dengan standar FIFA. Hal ini akan menunjukkan rasa hormat kepada tim tamu, ujar Koshin. Ya, berbeda dari kebanyakan rumput saat ini, lapangan Stadion Rizal Memorial memang menggunakan rumput jenis sintetis yang sudah banyak dikeluhkan oleh banyak pihak. Bahkan, Koshin juga menilai bahwa kondisi rumput di stadion ini sangat buruk, sehingga menyebabkan anak asuhnya tak bisa bermain maksimal saat itu.
Menurut penuturan dari Ko Shin juga, pemainnya pun kesulitan beradaptasi dengan permukaan rumput yang tidak rata, sehingga ia berharap jika nantinya Indonesia kembali bertanding di sana, lapangannya pun juga sudah diperbaiki. Dan terlepas dari itu, dengan ditumbangkannya Thailand oleh Filipina di kandangnya kemarin, timnas Vietnam pun dinilai punya potensi besar untuk menjuarai ajang bergengsi ASEAN ini. Ya, media Vietnam The Tao 24/7 menyinggung peta kekuatan di ajang Piala AFF kali ini. Mereka membahas soal persiapan timnas Thailand yang tidak maksimal, di mana menurut media itu sebelum laga ini bergulir, Thailand di bawah naungan pelatih Masa Tadaishi masih berkutat dengan eksperimen, di saat banyak yang hampir menyelesaikan kerangka skuad menghadapi turnamen. Kemudian situasi di tubuh timnas Thailand seperti sekarang sepertinya akan membawa keuntungan untuk tim Vietnam. Ya, fakta Thailand sebagai tim tersukses sepanjang sejarah Piala AFF dan kini tengah mengalami kesulitan di keberjalanan turnamen bisa dianggap sebagai peluang bagi tim Vietnam untuk bangkit. Diketahui bahwa Thailand menjadi kendala terbesar yang menghalangi tim The Golden Star dalam meraih trofi di 2 Piala AFF terakhir, tepatnya pada edisi 2021 dan 2022. Tapi dengan kondisi sekarang ini, tim asuhan Kim Sang-sik makin pede untuk bisa mengungguli si Gajah Putih di babak ini dan juga selanjutnya. Nah, menariknya Vietnam ini tak hanya menyoroti kondisi dari Thailand yang tengah dalam performa buruk. Tim Nguyen juga memberi perhatian pada pernyataan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Nualpan Lamsam atau Madampang yang mengaku bangga dengan timnas Indonesia beberapa waktu terakhir. Ya, seperti yang kita tahu, pernyataan bangga terhadap timnas Indonesia itu dilontarkan oleh Madampang dalam pertemuan bersama Ketum PSSI Pak Erick Thohir beberapa waktu lalu. Nualpan Lamsam menilai bahwa kiprah timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara memang patut dibanggakan. Apalagi dalam pertemuan itu, Pak Erick Thohir mengindikasikan adanya potensi kerjasama di ajang internasional antara Indonesia dan juga Thailand. Dan menilik ini, publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya tak ada celah untuk mencela, sebab The Tao 24/7 seolah hanya bisa mengiyakan pernyataan yang dilontarkan oleh Madampang itu. Ya, menariknya media Vietnam ini mengaku bahwa timnas Indonesia lahir kembali sebagai kekuatan besar di Asia Tenggara pada tahun 2024. Indonesia muncul sebagai kekuatan di Asia Tenggara. Mereka telah membuat kemajuan luar biasa dalam pencapaian mereka pada tahun 2024. Tulis The Tao 24/7.